Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3, P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-35. Bapak Ibu juga bisa menyimak video sebelumnya dari part 1 sampai dengan part 34. Soal yang pertama. Anda ditunjuk menjadi ketua tim penyelesaian sebuah penugasan proyek kelompok mengenai audit sekolah serta penelitian. Anggota kelompok Anda berasal dari latar belakang pendidikan dan budaya yang berbeda. Maka sikap Anda adalah A. Membagi tugas secara adil kepada anggota tim sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan, supaya pekerjaan cepat selesai. B. Membagi tugas secara acak karena berpikir semua anggota tim nantinya akan saling membantu dan menyelesaikan tugas agar terjadi pemerataan pengalaman. C. Mengusulkan untuk mengganti kelompok yang ada dengan orang yang memiliki latar belakang yang sama. D. Membagi tugas tanpa membedakan latar belakang pendidikan maupun budaya, karena semua orang berhak mendapatkan posisi yang ada sesuai kesempatan dan kemampuan, sehingga semua anggota tim bisa mempelajari hal baru. Jadi kalau kita ditunjuk sebagai anggota tim, lalu ada anggota tim kita yang berasal dari latar belakang pendidikan dan budaya yang berbeda, yaitu kita bagi tugas tersebut sesuai dengan latar belakang mereka, sehingga mereka bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing dan pekerjaan cepat selesai. Nah, itu adalah teorinya bagaimana cara membagi pekerjaan dengan anggota tim yang berbeda latar belakang. Jadi jawabannya itu adalah yang A, membagi tugas secara adil kepada anggota tim sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan, supaya pekerjaan cepat selesai. Soal kedua, sebagai seorang guru, Anda mengetahui bahwa Anda memiliki tanggung jawab untuk menertibkan dan mendisiplinkan para siswa. Anda sering melihat siswa yang tidak menggunakan seragam dengan benar, misalnya tidak memasukkan baju ke dalam celana, atau rambut siswa laki-laki yang panjang, dan lain-lain. Ketika Anda menemukan mereka yang melanggar aturan, maka sikap Anda adalah A. Saya akan berikan hukuman jika sudah dilakukan berulang kali. B. Saya akan memperingati saja agar tidak mengulangi. C. Saya memaafkan sebab sikap pemaaf adalah sikap yang mulia. D. Saya biarkan saja sehingga mereka memiliki kesadaran sendiri. E. Membawa mereka ke ruang bimbingan konseling. Jadi yang tepatnya itu adalah yang E. Mungkin di ruang BK nanti akan ada cara-cara penanganannya untuk siswa-siswa yang melanggar aturan tersebut. Tidak juga dengan memberikan mereka hukuman, tidak juga dengan hanya sekedar memperingati. Kemudian yang C, memaafkan. Sikap pemaaf memang baik, tetapi kalau untuk siswa yang melakukan pelanggaran, tidak cukup hanya dengan memberikan maaf. Harus ada resolusi atau restitusinya. Kemudian dibiarkan hingga memiliki kesadaran sendiri, ini mungkin untuk anak-anak yang sudah di tingkat yang lebih dewasa. Untuk tingkat mahasiswa mungkin ini bisa dilakukan. Tapi kalau untuk tingkat SD sampai dengan SMA, yaitu masih perlu pembinaan. Jawabannya adalah E. Soal ketiga. Jika Anda menemukan satu orang siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, maka tindakan Anda adalah, jadi kata kuncinya itu adalah hanya satu orang yang mengalami kesulitan. A. Memindahkan tempat duduknya ke meja yang paling depan. B. Mengulang penjelasan kepada seluruh peserta didik atau siswa. C. Memberi bantuan belajar kepada siswa yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh siswa membaca buku sumber. E. Memindahkan jam pelajaran ke jam yang tidak rawan untuk kantuk. Jadi yang paling tepat kalau hanya untuk satu orang, yaitu berikan bantuan belajar kepada siswa yang bersangkutan. Mungkin bimbingannya secara khusus atau pribadi, tidak secara klasikal untuk satu kelas. Soal keempat, perilaku Anda sebagai seorang guru untuk membuat siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapinya adalah A. Bersedia dihubungi kapanpun. B. Ramah kepada siswa baik di kelas maupun luar kelas. C. Sebagai teman yang bisa diajak komunikasi. D. Terbuka menjawab pertanyaan siswa. E. Bersedia membantu dan menjelaskan kembali. Jadi agar siswa mau berkonsultasi dengan kita, yang A ini benar, bersedia dihubungi kapanpun. Tetapi apakah ini efektif jika nantinya siswa
menghubungi kita tengah malam, dan sebagainya. Ramah kepada siswa baik di kelas maupun luar kelas. Ini memang benar. Sebagai teman yang bisa diajak komunikasi, benar, asalkan jangan sampai ke bablasan, sehingga tidak ada lagi rasa hormat siswa terhadap guru. Terbuka dan menjawab pertanyaan siswa, ini juga benar. Tapi yang tepat itu adalah kita bersedia memberikan bantuan dan menjelaskan kembali, karena ini kaitannya dengan pembelajaran tadi. Soal kelima, menurut Anda, seberapa penting musyawarah dilakukan di lingkungan tempat kerja Anda? A. Sangat penting, karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. B. Tidak begitu berpengaruh, karena tetap saja keputusan ada di tangan pimpinan. C. Penting untuk memupuk kebersamaan dan menghadapi masalah. D. Opini dalam musyawarah akan menggiring kepada perpecahan ide dan gagasan. Yang E. Biasa saja, karena musyawarah di tempat kerja hanya akan menimbulkan konflik. Jadi kalau menurut yang paling baiknya itu adalah musyawarah itu sangat penting. Karena dengan musyawarah, kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Bagaimanapun pertentangan ide pada saat musyawarah, bukan untuk perpecahan, tetapi untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Jawabannya adalah A. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan untuk latihan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.